Menurut penelitian, Mm-mm. itu tidur yang baik posisinya telentang, Mm-mm. karena itu badan lebih rileks. Mm-mm. Jadi diharapkan nanti setelah kita bangun tidur, badan tidak merasa capek atau Mm-mm. pegal-pegal. Nah, tapi tidak semua orang bisa tidur telentang. Mm-mm. Nah, kadang-kadang bisa menimbulkan mengorok, atau ada juga bahasa medisnya sleep apnea. Mm-mm. Dalam kondisi seperti itu, sebaiknya tidurnya lebih miring ke kanan. Mm-mm. Kenapa harus miring ke kanan? Karena kalau miring ke kanan itu untuk mengurangi tekanan pada liver atau hati, Mm-mm. kemudian perut, kemudian paru-paru dan jantung. Itu kalau miring ke kanan. Mm-mm. Kalau misalkan tidur yang tengkurap itu malah yang tidak dianjurkan, karena Kenapa dok kalau misalnya tengkurap kalau itu tengkurap dia secara medis? secara medis menekan ke paru-parunya, Mm-mm. otomatis sirkulasi udaranya nggak Terhambat. bagus juga. Mm-mm. Nah, itu yang paling bagus memang telentang. Mm-mm. Mengenai apa makanan dan minuman yang sebaiknya nggak dikonsumsi biar kita bisa dapat tidur yang berkualitas gitu dok? Kalau sebenarnya sih makanan sih nggak ada pantangan. Mm-mm. Nah, biasa sih malah minuman diantaranya kopi. Nah, Mm-mm. kopi itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kopi kan menyebabkan kesulitan untuk tidur. Mm-mm. Dia lebih membuat tubuh kita lebih mawas kalau kopi. Mm-mm. Kalau makanan, sebaiknya kita harus menghindari makanan-makanan yang berat. Mm-mm. Makanan berat, karena kalau makanan berat itu otomatis membuat kerja saluran pencernaan lebih keras. Ya. Mm-mm. Sebaiknya juga hindari makan 1 jam sebelum tidur. Itu Mm-mm. minimal 1 jam sebelum tidur. Itu Hindari makanan yang berat ya makanan dok. yang berat. Gitu Oke, ya. mengenai saat bangun pagi gitu kan, kita ngerasain badan itu pegel-pegel. Itu efek dari apa biasanya dok? Sebenarnya kalau darah begal itu karena posisi tidurnya yang salah. Mm-mm. Nah, biasanya itu posisi tidur salah. Nah, sebaiknya kan ada juga yang pakai bantal atau tidak. Mm-mm. Kalau menurut penelitian juga yang lebih bagus itu yang tidak pakai bantal. Oke. Karena posisi tidak pakai bantal itu tulang-tulang belakang lebih optimal. Nah, Mm-mm. yang sering pegal-pegal itu yang kadang-kadang suka pakai bantal, karena kan membuat leher makin tegang biasanya seperti itu. Mm-mm. Jadi memang lebih bagus tidak pakai bantal, posisi telentang. Oke, saran dari kita dok untuk cara tidur orang dewasa baiknya seperti apa dok? Sarannya saya sih seperti itu, tidurnya kita telentang, tidak pakai bantal. Kemudian waktunya harus cukup, Mm-mm. 7 sampai 8 jam itu Mm-mm. untuk orang dewasa harus cukup. Uh, Jaga pola makan seperti itu. Pola makan yang sebaiknya seperti apa dok? Makanan yang bergizi. Mm-mm. Nah, hindari makanan yang menyebabkan gangguan tidur tadi. Mm-mm. Olahraga juga termasuk dong. Misal orang yang malas berolahraga gitu jadi mengalami gangguan tidur gitu, jadi nggak gampang tidur gitu. Tergantung juga, kadang olahraga ada yang bisa membuat kita letih, Mm-mm. kemudian bisa tidur. Ada Tidur juga lebih pulas. jadi lebih pulas. Ya. Ada juga yang malah membuat kita badannya makin awas. Mm-mm. Makanya sebaiknya hindari olahraga juga sebelum tidur. Oke. Olahraga yang terlalu berat itu tidak Mm-mm. dianjurkan. Olahraga yang disarankan seperti apa dok? Olahraga untuk yang gangguan tidur sih biasanya lebih yang ke relax, atau seperti yoga, Mm-mm. untuk teknik-teknik pernapasan seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Bisa membuat pikiran dan badan lebih lebih rileks. relax. Ya. Oke, terima kasih nih dokter Ya, Adrian. sama-sama.